Belum genap 1 tahun, Farid Gaban menempati kantor barunya di kawasan Menteng, Jakarta. Jurnalis senior ini sejatinya seorang petualang. 3 Juni 2009, atau setelah pemilu 5 tahun lalu, ia mulai keliling Nusantara dengan bendera Ekspedisi Zamrud Khatulistiwa. Zamrud Khatulistiwa adalah julukan untuk Indonesia karena keindahan, kekayaan, dan keanekaragamannya. Kita tahu kalau kita hanya melihat Jawa atau Jakarta itu kita seperti hanya daratan, padahal sebenarnya kita punya 2/3 wilayah kita itu adalah laut, dan kita punya sekitar 13.000 pulau. Jadi saya ingin melihat Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Bila Anda mengira ekspedisi keliling Nusantara ini melibatkan dana yang besar atau kru dan perlengkapan yang banyak, tunggu sampai Anda menyaksikan cuplikan dokumentasinya berikut ini. Ya, ini GPS-nya, ini yang bisa dipantau ya oleh kawan-kawan di Jakarta, ini alatnya. Terus mungkin ada beberapa referensi bacaan. Oke, yang ini ada 3 jilid dari tentang profil pulau-pulau kecil di Indonesia. Ini menjadi pegangan kita untuk selama di lapangan lah, minimal ada pegangannya. Terus sisanya mungkin ini Mas Farid bawa peralatan snorkeling. Oke. Bawa underwater cam juga ya? Ya. Celana dalam? Oh, sialan loh. Ekspedisi Zamrud Khatulistiwa bukan ekspedisi wisata. Farid menyambangi pulau-pulau terpencil di pesisir barat Sumatera. Lalu menuju pulau-pulau terdepan seperti Pulau Weh atau Kepulauan Natuna sebelum menembus hutan dan pedalaman Kalimantan. Wah, subur Mas. Ya? Subur ini. Mas, sekarang kita ada di mana nih Mas? Di hutan belantara. Farid dan Yunus juga mendatangi pulau paling ujung utara seperti Miangas dan mencoba semua kapal perintis untuk menjelajahi kepulauan di Indonesia Timur. Sebelum akhirnya ke Papua dan kembali ke Jawa melalui Nusa Tenggara 10 bulan kemudian. Satu persatu permasalahan pun terkuak. Mulai dari Pulau Enggano di Bengkulu yang nyaris terisolasi, hingga kerusakan lingkungan di Kalimantan akibat penambangan dan penggudulan hutan. Di setiap perbatasan negara, Farid juga melihat persoalan yang menurutnya lebih penting dibanding urusan simbol-simbol kedaulatan negara seperti kehadiran tentara atau bendera. Saya kira masalah keamanan pulau-pulau terluar itu juga tidak terlalu diperhatikan dengan baik sebenarnya. Jadi di satu sisi kesejahteraan masyarakat relatif buruk, sehingga sebenarnya mereka sangat rentan untuk pengaruh asing atau dimanfaatkan oleh kemungkinan pengaruh asing. Sebatik di situ ada markas marinir, tapi menurut saya juga tidak terlalu berfungsi dan masyarakatnya relatif miskin. Ketika Farid Gaban melakukan ekspedisi Zamrud Khatulistiwa, anggaran pertahanan Indonesia memang masih 33,6 triliun rupiah. Namun di tahun-tahun selanjutnya, jumlahnya terus melonjak hingga hampir 300% dalam kurun 5 tahun saja. Namun, ekspedisi Zamrud Khatulistiwa memberi gambaran bahwa nasionalisme dan kedaulatan negara bukan semata-mata masalah keamanan teritorial. Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai 81.000 kilometer yang menjadikannya negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Sebuah wilayah yang sangat luas untuk dijaga.
17 Desember 2002, sengketa atas Kepulauan Sipadan dan Ligitan dimenangkan oleh Malaysia. Karena secara de facto, Malaysia hadir dan memanfaatkan pulau tersebut serta membangun infrastruktur di sana. Dari 17.500 pulau di Indonesia, 92 diantaranya adalah pulau terluar atau pulau terdepan, dan 12 diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Farid Gaban juga singgah di Pulau Natuna, sebuah pulau di Provinsi Kepulauan Riau, salah satu penghasil gas alam terbesar di dunia. Namun wajahnya penuh ironi. Rakyatnya miskin, meski di sana beroperasi perusahaan gas asing. Saya kira hampir di sebagian besar tempat ya, dan hampir di semua jenis industri ekstraktif ya, pertambangan baik itu nikel, emas maupun batu bara dan sebagainya, sama sekali tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Indonesia Mining Association mencatat Indonesia menduduki peringkat ke-6 terbesar negara dengan kekayaan tambang sedunia. Ini beberapa datanya. Tak mau sumber daya alam Indonesia hanya diekspor mentah-mentah, DPR bersama-sama pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara atau Minerba yang efektif berlaku 12 Januari 2014 lalu. Undang-undang ini tak lagi mengizinkan ekspor mineral mentah ke luar negeri. Jika ingin ekspor, mineral itu harus diolah di dalam negeri. Perusahaan tambang harus membangun smelter atau pabrik pengolahan yang investasi pembangunannya bisa mencapai triliunan rupiah. Terdampak oleh Undang-Undang Minerba, penambang emas dunia seperti Freeport atau Newmont berusaha melobi pemerintah. Bank Dunia ikut memperingatkan. Indonesia bakal rugi 12,5 miliar dolar atau setara 140 triliun rupiah akibat terhambatnya ekspor bahan mentah. Namun di tahun politik ini, pemerintah dan DPR jalan terus, kendati melakukan tarik ulur. Dengan ekspor mineral olahan, tahun 2016 Indonesia malah akan untung 16 miliar dolar atau setara 180 triliun rupiah. Pengolahan bahan tambang juga akan menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan teknologi. Tapi, apakah persoalan utama kedaulatan sumber daya alam telah terpecahkan? Dan benarkah ekonomi pertambangan yang menjadi kunci pembuka kesejahteraan? Dalam salah satu penggalan perjalanannya, jurnalis Farid Gaban melintasi Pulau Kalimantan yang belum seluruhnya terhubung sarana jalan. Cepat, Zai. Cepat, kejar. Lari! Ya Allah. Ini adalah salah satu pemandangan yang disaksikan Farid Gaban di sepanjang Sungai Mahakam, jantung kota Samarinda, Kalimantan Timur. 71% wilayah Samarinda kini sudah menjadi wilayah konsesi pertambangan batu bara. Samarinda adalah wajah dari bisnis pertambangan di Nusantara dalam 10 tahun terakhir. Peran sektor pertambangan dalam ekonomi Indonesia cenderung naik, sementara peran sektor industri terus turun. Ada indikasi ekonomi Indonesia kembali tergantung pada sumber daya alam mentah dan tidak terlalu pandai mengolah. Stok batubara Indonesia tergolong kecil dibanding negara lain, yakni sekitar 2,4% saja dari cadangan dunia. Tapi ekspornya justru di peringkat atas, mengalahkan negara-negara lumbung batubara seperti Australia, Rusia, dan Amerika. Dalam satu dasawarsa antara 2000 hingga 2011, ekspor batubara Indonesia menanjak melampaui negara-negara dengan cadangan besar. Maka timbul pertanyaan, mengapa negara dengan cadangan kecil begitu agresif mengenjot ekspor? Apa yang terjadi bila suatu saat cadangan batubara habis dan Indonesia terpaksa mengimpor seperti halnya kisah minyak bumi? Menurut saya perusahaan
harus diatur gitu. Dan keberanian untuk mengatur itu saya kira itu ada di tangan politisi, pejabat publik. Tapi kalau mereka sendiri berkolusi dan semacam ya agak susah. Jadi saya kira kedaulatan itu erat kaitannya dengan sikap, mental, dan juga watak korup pejabat kita. Tidak selalu itu kesalahan perusahaan asing, tapi apakah kita berani atau enggak. Sebagai ilmuwan, Mahmud Saltut memeras otak bagaimana mengukur kedaulatan sebuah negara. Negara yang sudah merdeka belum tentu berdaulat. Pertama, menghitung seberapa besar suatu negara memiliki kemampuan kontrol dan seberapa besar negara memiliki otoritas atas negaranya, atas wilayahnya, dan sebagainya. Terus yang kedua, bisa pakai pendekatan proksi lain, itu kita pakai failed state index. Failed state index itu atau indeks negara gagal, itu indeks yang paling umum digunakan. Failed state index misalnya dia melihat ada 12 variabel. 12 variabel itu dibagi dua dimensi besar. Yang pertama sosial ekonomi, terus yang kedua dimensi politik dan militer. Menurut Saltut, bila menggunakan indeks negara gagal, posisi Indonesia semakin baik. Buat di tahun 2010 dia di urutan 67, di tahun 2013 di urutan 76. Artinya Indonesia semakin menjauhi negara gagal. Artinya dari konteks seperti itu bisa dibilang kedaulatan Indonesia menjadi lebih baik. Namun dengan indeks kontrol negara atas wilayah dan penduduknya, ia menyimpulkan posisi Indonesia relatif lemah. Bagaimana misalnya tren perlindungan TKI kita dan sebagainya. Misalnya bisa dilihat di cross check dengan datanya Migrant Care. Misalnya data dari Migrant Care buat ada kecenderungan memang negara semakin aware, tapi proteksinya masih belum maksimal. Data yang diolah Migrant Care dari berbagai sumber pemerintah menunjukkan jenis dan statistik kasus yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Mulai dari kasus kematian, ancaman hukuman mati, pelanggaran hak-hak kerja, kekerasan fisik, hingga seksual. Data ini memberi gambaran kuat tidaknya posisi tawar Indonesia untuk menekan pemerintah di negara tujuan kerja, membuat aturan hukum untuk melindungi pekerja migran. Misalnya bagaimana negara tidak melakukan intervensi dan sebagainya yang maksimum. Misalnya kalau misalnya negara saya atau warga negara saya dihukum mati atau disenggol, saya akan melakukan kemarahan dan sebagainya. Atau misalnya bagaimana kasus penyadapan itu menurut saya bagaimana reaksinya menjadi lebih cenderung individual si SBY dan keluarganya dibandingkan misalnya konteks negara. Malam ini juga saya akan mengirim surat kepada Perdana Menteri Tony Abbott. Saya masih berharap kita masih bisa menjalin hubungan dan kerjasama yang baik. Ini bukan persiapan perang melawan negara lain. Terakhir TNI berperang di luar negeri sekitar setengah abad lalu, ketika konfrontasi dengan Malaysia. Itu pun bukan perang terbuka. Selama 32 tahun rezim Orde Baru, TNI dibangun sebagai kekuatan politik, bukan tentara profesional. TNI membenahi alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Belanja pertahanan meningkat hampir 300% dalam 5 tahun terakhir. Namun kedaulatan negara tak hanya dinilai dari mekanisme mempertahankan teritori. Ada parameter kekuatan hegemonik yang bisa dipakai untuk mengukur sebuah kedaulatan. Indeksnya mulai dari angka 1 sebagai yang paling kuat dan angka 0,001 yang paling lemah yang bisa disebut negara gagal. Posisi Indonesia berada di angka 0,498, masih di bawah rata-rata namun tidak termasuk negara gagal. Buat di tahun 2010 dia di urutan 67, terus kemudian yang di tahun 2013 misal kita membandingkan beberapa tahun, trennya cenderung positif, cenderung bagus, cenderung naik. Di tahun 2013 di urutan 76. Artinya Indonesia semakin menjauhi negara gagal. Artinya dari konteks seperti itu bisa dibilang kedaulatan Indonesia menjadi lebih baik. Dari perjalanannya, jurnalis seperti Farid Gaban melihat dengan perspektif berbeda. Sejak rezim Orde Baru mulai berkuasa 1967, penanaman modal asing dibuka seluas-luasnya untuk pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Hingga pada batas tertentu, generasi baru politisi dan pejabat publik merasa ada yang perlu didiskusikan dengan warisan kebijakan ini.
Tapi saya kira sebagian bukan kesalahan terutama perusahaan asing, tapi saya kira keberanian dari para pejabat publik kita, apakah itu menteri, presiden, dan gubernur, bupati yang sekarang juga mendapatkan mandat untuk memberi izin pada pertambangan. Mereka kurang berani untuk membela masyarakat. Senin 10 Februari 2014, Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali dipenuhi wartawan dalam dan luar negeri. Hari itu, Schepelei Corby keluar dari penjara. Corby mendapat pembebasan bersyarat. Corby ditangkap Oktober tahun 2004 karena menyelundupkan 4,2 kg marijuana. Tahun 2005, Corby divonis 20 tahun penjara. Tahun 2012, Presiden SBY memberikan gerasi pemotongan hukuman 5 tahun. Dipotong berbagai remisi, awal 2014, Corby mendapatkan pembebasan bersyarat dan keluar dari tahanan. Di mata akademisi seperti Mahmud Saltut, Corby juga bisa jadi indikator kedaulatan Indonesia di mata Australia selain kasus penyadapan. Kepada Perdana Menteri Tony Abbott, saya masih berharap kita masih bisa menjalin hubungan dan kerjasama yang baik. Presiden memang memanggil pulang duta besarnya, namun Australia tak pernah meminta maaf. Meski impor daging Indonesia dari negara itu signifikan, dan Indonesia membantu mencegah masuknya imigran manusia perahu ke negara tersebut. PSBY lebih cenderung diam pada saat misalnya ada kapal asing masuk atau pesawat asing itu lewat di kita, diam. Pada saat misalnya penyadapan, sebelum rame bahwa penyadapan Australia itu nyadap dirinya dan nyadap Bu Ani, dia diam, tidak berkomentar apapun. Bahwa politik luar negeri itu politik individual, ini kan mengerikan. Hampir setiap tahunnya, bagaimana pemasukan terhadap buruh migran sekitar 100 triliun dari remitansi, kawan-kawan. Apakah sekali lagi SBY berpihak kepada buruh migran, kawan-kawan? Ya! Sekelompok aktivis berkumpul di seberang Istana Negara medio Maret 2014. Mereka berdemonstrasi, mendesak pemerintah menyelamatkan Satinah, buruh migran yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi. Namun sampai sekarang kita melihat belum ada secara nyata tindakan yang dilakukan oleh negara, yaitu rezim SBY, kawan-kawan. Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri sudah masuk program legislasi nasional di DPR. Namun hingga kini belum juga selesai. Padahal anggota DPR sudah studi banding ke Malaysia dan Arab Saudi. Lagi pula jumlah uang yang dikirim para TKI ke Indonesia setiap tahun terus meningkat. Dari hanya 15 triliun rupiah 10 tahun lalu, kini telah mencapai 88 triliun rupiah. Inilah jalan yang dilalui Farid Gaban dari Merauke menuju Bovendigul dalam ekspedisi Zamrud Khatulistiwa 5 tahun lalu. Di Merauke, Papua lah akan dibangun pusat produksi pangan dan energi dengan skala besar. Tujuannya untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Tapi di saat yang sama, urusan stok pangan nasional diserahkan kepada perusahaan swasta, bukan berbasis struktur ekonomi real di masyarakat. Dengan kapal yang kecil, dengan lahan yang sempit, produksi mereka nggak akan bisa mencukupi. Kalaupun dipaksa, itu akan menjadi terlalu mahal. Itu sebabnya sebenarnya harus ada upaya lain. Itu membantu petani dengan lebih serius, kebijakan tentang subsidi yang lebih betul-betul lebih fokus. Kalau misalnya salah orientasi ini parah.
Misalnya kemudian kita bisa lihat bagaimana orientasi dalam MP3EI. Misalnya sektor pertanian. Sektor pertanian kita yang diunggulkan apa? Kelapa sawit dan karet. Nah kemudian orang Indonesia disuruh makan karet, menghapus saus tiram gitu misalnya. Dibandingkan misalnya dia harus misalnya bercocok tanam padi dan sebagainya. Impor bahan pangan cenderung naik, baik karena faktor bertambahnya penduduk maupun kecilnya produksi dalam negeri. Jenis yang diimpor pun semakin banyak dan sebagian besar terkait produk pangan utama dan vital bagi masyarakat. Berdasarkan data WTO terakhir, jadi sektor pangan kita itu diliberalkan 65%. Misalnya kita bandingkan dengan Cina hanya meliberalkan 5%. Bahkan yang negara yang bisa kita bilang induknya liberal atau mboknya liberal seperti Amerika Serikat hanya membuka sektor pertanian mereka 49%. Uni Eropa hanya 43%, lebih restriktif. Bisa dibilang kita dari konteks pangan kita sangat liberal, bahkan lebih liberal dibanding Amerika Serikat dibandingkan Uni Eropa. Pulau Sebatik di Kalimantan Timur sekarang sudah menjadi Provinsi Kalimantan Utara. Inilah salah satu pulau terdepan di Nusantara. Nama provinsi boleh berganti, tapi di pulau ini pasokan gas LPG dan BBM dipenuhi dari Malaysia. Di pasar-pasar, mata uangnya ringgit Malaysia.